Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatullah. Dan memang dalam buku sendiri itu banyak sekali faidah-faidah, banyak sekali barokah, kegunaan, fadilah, keutamaan yang terdapat di dalam buku. Oleh sebab itu para ulama sangat tanya biha, sangat biha zilwasidah, sangat memperhatikan betul terhadap fadilah itu. Di seluruh penjuru dunia pasti ada perbedaan beda, pasti ada perbedaan beda. Di Yaman ada perbedaan beda tiap minggunya. Di Azhar Syarif di Mesir ada tiap minggunya. Begitu pula di tempat-tempat yang lain seperti halnya di Jordan, di Maroko itu juga ada. Kenapa? Karena satu luar biasanya dan banyak sekali khasiat yang terdapat di dalam Buddha. Di antara beberapa fawaid atau faidah yang terdapat dalam Buddha, yaitu liqada'il hajah. Bila kita punya hajah, kita punya kebutuhan, kita ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah, salah satu cara kita untuk bertawasul kepada Allah yaitu melalui perantara qasidah Buddha. Juga di istisqa kata para ulama untuk mengobati entah itu orang yang sakit secara medis maupun orang yang sakit secara non medis, itu juga bisa ampuh sekali juga. Dan juga bisa bersihir untuk menolak sihir, untuk menolak hewan buas juga bisa kita menggunakan juga. Dan banyak sekali khasiat-khasiat yang terdapat dalam Buddha. Akan tetapi banyak sekali beberapa hal-hal yang berkhasiat. Jadi kalau kita melakukan ini, kalau kita baca ini maka khasiatnya akan seperti ini. Kalau kita baca ini khasiatnya akan seperti ini. Tapi tidak sedikit sekali kita sudah baca, tapi tidak mudah gak mandi. Sering gak seperti itu. Apakah kita mengatakan bahwasanya berarti baca ini gak mandi, baca ini gak mujarab? Sama dengan kita baca Buddha, kata para ulama baca Buddha itu bisa mengabulkan hajat. Kita udah baca Buddha, tapi kok hajat kita gak kabul-kabul. Lantas kita menghukumi bahwasanya Buddha itu gak mandi, bacaan yang salah. Lantas gimana? Ya kita selalu talibul ilm, kita bicara talibul ilm, kita gak bicara keyakinan juga. Karena saya juga pengajar, maka kita harus memiliki pemikiran yang kritis dan juga logis. Maka gimana? Untuk melogiskan seperti itu, apakah kita mengatakan, Buddha gak mandi berarti? Buddha berarti gak mudah? Bukan. Akan tetapi alasan kenapa pembacaan kita kok sampai membuat kita gak kabul aja dan semacamnya bukan berarti Buddha yang gak mudah, bukan berarti khasiat dalam Buddha itu bukan, akan tetapi karena pembacanya atau karena tempat pembacaannya. Ima karena pembacanya sebagainya tertutup atau pembacanya kurang yakin atau pembacanya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga membuat bacaannya tidak mudah. Bukan berarti Buddhanya yang tidak mudah, tapi orangnya yang bikin Buddha tidak mudah. Logikanya gimana? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengambil perkataan dari Ibnu Jauzi mengenai hal itu. Ketika ada bacaan yang mujarab, tapi kok dibaca gak mujarab, apakah mujarabnya hilang? Bukan. Logikanya gimana? Beliau menganalogikan layaknya obat. Beliau menganalogikan layaknya obat. Ada kan orang itu yang alergi terhadap obat? Ada. Katakanlah ada bulan yang alergi terhadap bodrek. Bodrek itu obat dari kepala. Iya betul. Iya kan enggak? Iya. Ketika ada orang yang alergi obat atau kit, dia minum bodrek, sakit kepalanya bakal sembuh. Kenapa? Karena tabiat dia yang menolak pil tersebut. Bukan berarti pilnya tidak mudarat, bukan berarti pilnya tidak berkhasiat, bukan. Akan tetapi orangnya yang membuat pil itu tidak mudarat. Sama dengan Buddha. Bukan berarti Buddhanya yang tidak mudarat, bukan berarti manakibnya yang tidak mudarat, akan tetapi orangnya yang membuat pembacaan tersebut tidak mudarat. Oleh sebab itu,
Saya mengambil bahasanya tabur dan saya karena tipis bahasanya dan di dalamnya terdapat banyak sekali keindahan-keindahan dan syarat sastra yang terdapat dalam buku ini. Ya walaupun kalau saya pribadi, saya jurusan fikih dan usul fikih, bukan jurusan sastra bukan sebetulnya. Tetapi saya mengambil fikih tadinya saya dosen dan juga memang anak-anak itu anak-anak muda bukan hanya golongan muda-mudi ini biasanya lebih suka terhadap hal yang berkaitan dengan sastra. Oleh sebab itu sangat pilih pembacaan juga dan juga untuk mengingat terhadap kampus saya karena ketika kajian Ramadan di kampus pasti pembacaan juga pasti memang tidak dikaji cuma sekedar dibaca yaitu setiap pertemuan setiap rohat itu pasti baca 5 bait setiap pertemuan. Maka dari itu saya untuk mengingat terhadap apa itu dia terhadap kampus saya yang ada di Yaman bukan lah. Baik. Sebelum itu mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita pada ayat yang Allah ya Alhamdulillah kalau ada yang hadir yang berdia semoga di mobil yang kita bicara Allah ya aman hadir di dalam Allah tadi ya tak ada yang nawar ada nawar tujuh dan nawar dua dia akan berdia وأن الله كريم إذا كان الله وليس وجودنا وليس وجودنا وأن الله كريم يرضي جميع حاجاتنا في خير وفي وعافية وسلام في الدارين على وتعالى الفاتحة. وبالتالي في بشار المتأخر من العلم رحمه تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخ في دار الآمنة. Amin tadakuri jiran bihi salamin nazar tadam anjara min soqlatin bidam. Amin akonoto Amin onoto kono Amin onoto kono tadakuri iling Amin tadakuri onoto kono iling Amin tadakuri onoto kono iling jirani piro-piro tonggo Jirani piro-piro tonggo bibi salamin ing dalam tanah di salam Bibi salamin ing dalam tanah di salam Majadetah nyampur sopo siro Majadetah nyampur sopo siro Majadetah nyampur sopo siro Dam'an iluh Dam'an iluh Jaro kang ili opo damak Jaro kang ili opo damak Mimbok latin saking telangi meripat Mimbok latin saking telangi meripat Mimbok latin saking telangi meripat Bidamin kelawan putih Bidamin kelawan putih. Jadi kalau bahasa Indonesianya kata Imam Busiri Amin tadakuri jirani bibi salami Majad belajar anja kalau mimbok latin bidami. Kata Imam Busiri apakah karena mengingat kekasih bibi salam itu kata yang busiri. Apakah karena mengingat kekasih bibi salam kau campurkan air mata dengan darah? Itu kata yang busiri. Jadi Imam Busiri menunjukkan bahwasanya qasidah ini akan menunjukkan akan mendefinisikan tertentu dibuat saya terhadap kekasih. Itu yang Imam Busiri. Makanya kalau kita baca burda itu pasti ada 10 fasal, ada 10 bab dalam kitab burda. Bab pertama berisi 12 bait. 12 bait. Kitab burda atau qasidah burda itu berisi 160 bait. 160 bait. Tapi kalau saya hitung-hitung dulu 167, oh berarti itu tambahan. Kalau Imam Busiri sendiri yang nulis itu 160 bait. Adapun di PK itu kali doa Nabi Bakri doa itu kali doa Utsman doa Ali bin Abi itu tambahan.
Itu hanya tambahan dari para ulama rahimahullah taala. Sedangkan fikihnya sendiri itu cuma 160 bait. Makanya ada 10 bab, ada 10 pasal. Pasal pertama tentang cinta dan kerinduan. Tentang cinta dan kerinduan. Itu pasal pertama, sebanyak 12 bait. Kemudian pasal kedua tentang pujian terhadap baginda Nabi. Itu sebanyak 16 bait. Pasal ketiga tentang pasal kedua tentang bahayanya hawa nafsu. Pasal kedua tentang bahayanya hawa nafsu. Itu sebanyak 16 bait. Kemudian pasal ketiga tentang pujian kepada baginda Nabi sebanyak 30 bait. Pasal keempat tentang kelahiran baginda Nabi sebanyak 13 bait. Pasal kelima tentang mukjizat baginda Nabi sebanyak 16 bait. Pasal keenam tentang Al-Quran sebanyak 17 bait. Pasal ketujuh tentang Isra Mi'raj sebanyak 13 bait. Pasal ke-8 tentang perang atau ghazwah atau jiwa patriot baginda Nabi sebanyak 22 bait. Pasal ke-9 tentang tawassul sebanyak 12 bait, dan pasal terakhir yaitu pasal tentang doa dan munajat sebanyak 9 bait. Jadi jumlah semuanya 160 bait. 160 bait. Dan itu sudah berbeda. Jadi kata Imam Busiri mengatakan, apakah karena mengingat kekasih yang berada di Salam. Di Salam itu merupakan tempat di antara Makkah dan Madinah. Apakah karena mengingat terhadap kekasih yang berada di Salam, yang berada di Salam, kau campurkan air mata dengan darah? Kau campurkan air mata dengan darah. Itu biasanya orang-orang yang suka nangis, orang-orang yang suka nangis. Saking banyaknya nangis, yang keluar bukan air mata, akan tetapi darah. Akan tetapi darah. Tangisannya bukan air mata lagi, tangisannya bukan air mata lagi, tapi darah. Dan ini juga yang dilakukan, yang pernah tertimpa kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam. Saking kehilangan putra cintanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau sampai nangis jadi nangis terus menerus ingat kepada Yusuf. Bukan berarti beliau tidak menerima takdir Allah, bukan. Sama kalau mengatakan, oh Nabi Yakub nangis gak terima takdir Allah, bukan. Akan tapi Nabi Yakub nangis karena ingat terhadap kekasih, ingat terhadap putra tercintanya, ingat terhadap orang yang dikasihi. Itu Nabi Allah Yakub. Jika sampai beliau tidak bisa melihat, bukan karena buta, bukan. Nabi Yakub itu tidak buta, akan tetapi beliau tidak bisa melihat karena saking banyaknya beliau menangis sehingga ketutupan kornea matanya sampai ketutupan karena saking banyaknya beliau menangis. Dan memang berita seperti itu, berita seperti itu. Dia akan ketika ingat terhadap kekasihnya, dia akan menangis jadi-jadinya. Biasanya seperti itu, biasanya. Ya Allah ada. Dan ini luar biasa. Jika kita bicara tidak hanya itu, dalam qasidah Burdah itu juga syarat akan sastra. Syarat akan sastra. Di antara sastra yang terdapat dalam Burdah yaitu dalam bait ini Imam Busiri menyebut bara'atul istihlan. Bara'atul istihlan atau kandel sikor. Biasanya kita kandel sikor itu kalau dalam ini dalam. Di situ dikatakan bahwasanya kandel sikor itu gimana? Atau bara'atul istihlan itu gimana? Yaitu kita menyebutkan ucapan yang menunjukkan kita akan membahas tentang ini loh. Saya akan membahas tentang ini, tapi bahasanya simpel. Itu kandel sikor atau mukadimah. Biasanya kalau kita mukadimah, kita ingin membahas tema tentang ilmu, maka kita mukadimah alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Itu kan berarti kita bahas tentang ilmu. Yang akan kita bahas itu. Kalau misal kita ingin membahas pernikahan, biasanya ini yang dipakai oleh para kiai-kiai. Maka di situ alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'i naslil anam. Maka audiens itu langsung tahu, oh ini akan dibahas tentang nikah. Sama dengan yang di sini, pakai bara'atul istihlan atau kandel sikor. Kenapa? Karena ketika audiens mendengar amin tadabburi jirani di sana, oh berarti Imam Busiri akan menjelaskan tentang rindunya tentang cintanya terhadap kekasih dalam pasal pertama.
Juga tidak hanya itu, Imam Busiri juga menyebutkan di sini dalam bab ini, kalau kita bicara ilmu badi, maka di situ ada yang namanya at-tajnisun naqis. Ada at-tajnisun naqis, yaitu menggunakan bahasa yang hampir mirip dengan bahasa sebelumnya, atau di antara dua kalimat ada kemiripan. Contoh di sini beliau menggunakan dam'an, menggunakan mazaj dam'an. Kemudian beliau menggunakan bidami, menggunakan dam'un dan juga damun. Hampir mirip. Ini berarti at-tajnisun naqis. At-tajnisun naqis. Hampir mirip. Hampir mirip. Antara dua kalimat ini itu hampir mirip. Itu namanya dalam ilmu badi dikatakan sebagai at-tajnisun naqis. At-tajnisun naqis. Juga kalau dalam bahasa Indo sering kita jumpai dalam bahasa Indo, apalagi sekarang masih hujan. Sering kita jumpai dalam bahasa Indo sendiri, sastra ini itu akan semakin memperindah bahasa jika kita pakai tajnisun naqis. Contoh gimana? Contoh kalau kita dalam bahasa Indo kita akan mengatakan hujan memang telah usai, tapi merindukanmu jauh dari kata selesai. Itu namanya tajnisun naqis. Hampir mirip, bahasanya hampir mirip. Antara dua kalimat hampir mirip. Itu tajnisun naqis namanya kalau dalam ilmu badi. Apalagi ya hujan-hujan ya bang. Hujan-hujan. Entah ini hujan rahmat atau tangisan para jomblo ini. Wallahu a'lam. Apalagi sekarang kita sedang puasa loh. Yang sebenarnya dan juga para santri sedang liburan. Ya antum jenengan semua gak liburan, gak tahu apakah betah apa tidak di pondok. Cuma saya pengen tanya kepada kalian, lebih menyakitkan mana, liburan tanpa mudik atau liburan tanpa mudik? Lebih menyakitkan mana? Liburan tanpa mudik atau liburan tanpa mudik? Lebih menyakitkan mana? Liburan tanpa mudik. Oh, lebih menyakitkan itu ya. Oh, lebih menyakitkan yang kedua. Tapi ada pilihan yang seperti itu. Ini luar biasa ini luar biasa. Bahwasanya memang seperti itu kalian pecinta. Ketika dia teringat terhadap kasihnya, dia akan menangis jadi-jadi. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Busiri, anhab batirihu mitil qaika bimatin wa awqal farqu bil malai bi idon. Aku tawa habbat rononiu kagrihu opo angin mintil koi saking arah-arah kadimatin dalan kadimah. Kadimah merupakan sebuah tempat, nama sebuah tempat yang dekat dengan Madinah, Qawid minal Madinah. Wa awmadan lan jumenegeti albarku opo kilat Fidzal ma'i ing dalam petang min idomi kan tetap saking jurang idom. Jadi kata Imam Busiri, atau setelah sebelumnya mengatakan, apakah karena kamu ingat terhadap kekasihmu yang ada di Salam sehingga kau campur air matamu dengan darah? Atau karena angin yang berhembus dari arah Kadimah dan kilat yang mengkilau dari lembah Idom dalam gelapnya gurita. Itu kata Imam Busiri. Apa karena kamu ingat terhadap kekasihmu yang ada di Salam, atau karena angin yang berhembus dari arah Kadimah? Ini menunjukkan bahwasanya angin yang berhembus dari rumah Kekasih.
dari tempatnya orang yang dicintainya. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad dan juga sahabatnya. Atau karena petir yang menyambar daerah jurang itu juga sama, jurang atau lembah yang dekat dengan Madinah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Imam Busiri itu merindukan terhadap Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, merindukan Madinah, dan Madinah di dalamnya ada Nabi Muhammad dan juga sahabatnya. Itu kerinduan Imam Busiri. Jangankan Imam Busiri, kita aja karena memang seperti itu. Ketika orang pecinta memang seperti itu. Jangankan kita ingat terhadap kekasih, kita mendengar namanya sudah yang tahu berlebih. Kita sudah ketika mendengar namanya saja, itu sudah membuat hati kita bergejolak, sudah membuat hati kita bergetar. Jangan bertemu, cukup dengan mendengar namanya. Maka dari itu dikatakan oleh Qais, "Idza dzakartu hayata qalbi dzikraha kama taqabal usfuru badalahul qatbu." Itu kata Qais. Ketika nama Laila disebut di sampingku, maka idadun ikan yang tahu qalbi. Idadun ikan yang tahu qalbi dzikraha. Ketika nama Laila disebut di sampingku, di telingaku, maka hatiku akan bergejolak hatiku karena mengingat dia. Karena tabadul usfuru badalahul qatbu, sebagaimana burung pipit yang dia itu bergetar dahsyat ketika terkena tetesan air hujan. Jadi memang seperti itu. Apalagi kita pengagum cinta. Dan di sini Imam Busiri luar biasa. Tidak hanya itu, Imam Busiri kalau kita bicara sastranya, di sini Imam Busiri pakai yang namanya al-iltifat. Al-iltifat itu maksudnya di mana? Dalam ilmu Badi'ah dikatakan al-iltifat itu ucapan ini sebetulnya dari satu orang, tapi digambarkan seakan-akan ada dua orang. Imam Busiri di sini mukhotobnya, di sini Imam Busiri mengatakan mazal kita pakai khitab, pakai tak khitab. Padahal yang ngomong itu Imam Busiri dan yang nangis itu Imam Busiri. Yang ngomong Imam Busiri, yang nangis Imam Busiri. Seakan-akan itu sama seperti ada kita. Kok bisa ya? Saya itu menangisi dia. Kok bisa ya? Itu lebih berefek dan lebih dahsyat efeknya daripada orang lain yang ngomong kepada kita. Kok bisa kamu menangisi dia? Seandainya ini ada Ustaz Jajar ngomong kepada saya, kok bisa lu sampai menangisi dia? Itu gak begitu berefek kepada saya. Beda halnya kalau saya sendiri ngomong, kok bisa saya menangisi dia? Itu penyesalan yang sangat mendalam. Ini namanya iltifat. Dalam ilmu Badi dikatakan al-iltifat namanya. Al-iltifat atau mukhatabatu nafsi. Yaitu sebetulnya dia ngomong terhadap dirinya sendiri. Yang ngomong dia, yang dibaidu ya dia. Ini namanya al-iltifat. Menggambarkan ada dua orang, padahal dia sendiri pelakunya. Dia sendiri korbannya. Dan memang seperti itu. Orang pecinta itu tidak bisa ditebak ya. Benar. Sampai Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan afatul aqli al-hawa. Penyakitnya akal itu cinta. Itu kata Imam Ali, bukan kata saya. Silakan lihat dalam kitab Idharusil Mawaddah Syarah Mudah. Ini di sini disebutkan. Saya kaget ketika semua membaca afatul aqli al-hawa. Penyakitnya akal itu cinta. Dan memang kalau orang itu sudah cinta, maka akal sehatnya akan hilang. Sudah, akal ngomong, sudah kamu gak usah merindukan dia. Sudah kamu gak usah ngejar dia. Akal ngomong seperti itu, tapi hati ngomong kamu mendekati dia. Yang menang apa? Hati. Kita tetap mendekati dia. Itu bisa seperti itu. Makanya sekarang ini bulan Ramadan.
Ramadan, N-nya itu apa? N-nya itu apa Ramadan? N-nya apa Ramadan? Ramadan N-nya apa? Nama yang ada 7 sedang bahagia dengan pilihannya. Harap mundur perlahan kalau tidak ada mati secara pelan-pelan. Tapi emang seperti itu. Memang akan kita seperti itu. Tidak masuk logika ya. Dan memang kita itu tidak bisa didefinisikan. Sehingga sampai dikatakan oleh Imam Qushairi. Imam Qushairi itu pengarang kitab Risalatul Qushairiyah dan juga banyak kitab-kitab yang lain. Atau Ibnu Isyarat tafsir Imam Qushairi. Imam Qushairi itu pernah mengatakan, at-tafsiru yudhiru kulla syai'in illa al-mahabbah fa innaka in fassartaha zatta iskana. Semua hal itu bisa didefinisikan, semua hal itu bisa ditafsirkan. Semua hal bisa ditafsirkan kecuali cinta, kata Imam Qushairi. Kecuali cinta. Karena semakin kita berusaha mentafsiri apa itu cinta, menafsirkan apa itu cinta, maka semakin bertambah pertanyaan-pertanyaan tentang cinta. Tapi jangan sampai kita mengatakan ya sudah, kita gak usah cinta-cintaan. Maka ingat perkata Imam Jalaluddin Al-Rumi. Beliau mengatakan, la taqul bilahum kaila tashru annaka mayyit. Jangan kamu bilang saya gak cinta, jangan kamu bilang saya gak memiliki rasa suka, jangan kamu bilang saya tidak cinta. Kaila tashru annaka mayyit, karena yang tidak memiliki rasa cinta itu hanyalah orang yang sudah meninggal, hanyalah mayyit. Jadi la taqul bilahum, kalau kita masih hidup la taqul bilahum, kata Imam Rumi. Kata Imam Jalaluddin Al-Rumi, la taqul bilahum kaila tashru annaka mayyit. Itu kata Imam Rumi. Tapi emang para pecinta emang seperti itu. Semuanya ada cerita. Makanya nanti di akhir dikatakan cinta itu mu'taqidun bil ladzati wassaqam. Itu kata Imam Busiri. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Busiri, fama li ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta tastafiq yamini. Fama moko utawi apa? Fama moko utawi apa li ainika iku keduwe meripat lorone sira. Li ainika iku keduwe meripat lorone sira. Ingkul tala mengucap sapa sira. Ingkul tala mengucap sapa sira. Ing ucapan kufu fahamata. Kufu mampeto sira. Kufu mampeto ainai. Kufu mampeto ainai. Hamata moko isih mili opo ainai. Hamata moko isih mili opo ainai. Wa ma lan utawi opo. Wa ma lan utawi opo. Lekol bika iku keduwe atine sira. Lekol bika iku keduwe atine sira. Ingkul tala mengucap sapa sira. Ingkul tala mengucap sapa sira. Ing ucapan istafik iya ini. Istabik waraso opo kolak. Istabik waraso opo kolak. Ya gini moko bingung opo kolak. Ya gini moko bingung opo kolak. Jadi kata Imam Busiri, fama li ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta tastabik yamini. Kata Imam Busiri, mengapa bila kau tahan air matamu, ia tetap basah, ia tetap mengalir. Dan mengapa bila kau sadarkan hatimu, ia tetap gelisah. Itu kata Imam Busiri. Mengapa bila kau tahan air matamu, ia tetap basah. Dan mengapa bila kau sadarkan hatimu, ia tetap gelisah. Itu kata Imam Busiri. Dan memang seperti itu cinta. Dia tidak akan henti-hentinya menangis. Air mata ini tetap menangis. Padahal Imam Busiri ngomong kepada matanya sendiri, "Ukufah mata, wahai mata saya. Sudahlah kamu gak usah nangis, sudahlah kamu berhenti nangis." Tapi tetap mata dia tetap ngalir terus. Dia tetap deras ngalirnya. Kenapa? Karena saking ingat kepada kekasihnya, saking merindukan kekasihnya. Dan juga Imam Busiri hatinya bisa, kecintaan itu seperti itu, bisa ketika dia sudah memikirkan kekasihnya, ketika ingat terhadap kekasihnya. Makanya Busiri mengatakan, ya kalau
Ya kalau istabik, sadarlah kamu sudah dibutakan oleh dia, kamu sudah bisa, kamu sudah tidak sadarkan diri oleh dia, maka sadarlah kamu, istabik, sadarlah kamu hati. Tapi tetap kan istri dia ini, dia malah kemudian dia tetap tidak mendengarkan nasihat itu. Dia tidak mau sadarkan diri. Dan memang kata Imam Ibnu Jauzi, kata Imam Ibnu Hajar lagi di dalam kitabnya Tukul Hamamah. Tukul Hamamah atau Tukul Hamadun. Di situ mengatakan bahwasanya cinta, kata Imam Ibnu Hajar, cinta adalah penyakit yang pengidapnya tidak mau disembuhkan darinya. Sebetulnya penyakit, cinta itu penyakit, sakit, derita yang ada dalam cinta, derita. Akan tetapi pengidapnya nggak mau sembuh, nggak mau sembuh. Jadi ini menunjukkan bahwasanya logika, akal itu sudah gak main, itu udah gak main dalam posisinya itu gak main, logika itu udah gak main, logika itu udah gak main. Kalau kita sakit, semisal kita sakit apa saja, kita pengen sembuh apa enggak? Pengen sembuh kan? Tapi beda hanya dengan pecinta. Beda hanya dengan pecinta. Dia tahu ketika dia mencintai, maka dia harus menanggung semua konsekuensinya. Karena cinta adalah kata lain dari luka. Itu yang bukan seperti itu. Makanya Mutanabbi mengatakan, Fa'ish wa'idan karena bil aishki manfa'atul wasuntu adal an husni wa an alami. Hiduplah kamu jomblo, hiduplah kamu menyendiri. Fa'ish wa'idan karena bil aishki manfa'atul, karena dalam percintaan itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Kata Mutanabbi loh ya, kata Mutanabbi, bukan kata saya. Bukan kata saya. Fa'ish wa'idan karena bil aishki manfa'atul wasuntu adal an husni wa an alami. Karena cinta adalah kata lain dari luka. Itu kata Mutanabbi. Itu kata Mutanabbi. Makanya jika kita sudah menyatakan cinta, maka kita harus siap menerima luka dan juga menanggung derita. Harus siap seperti itu, harus siap. Tetapi jangan kita ngomong sudahlah, gak usah cinta-cintaan seperti itu. Ya enggak, kita manusia ya kita pasti merasakan hal seperti itu, pasti. Karena juga manusia normal dan sebagainya. Apalagi kita hidup di dunia. Nabi Adam hidup di surga dengan segala kenikmatannya. Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang setara dengan kenikmatan surga. Tidak ada satupun. Tapi Nabi Adam masih butuh terhadap pasangan. Lah kok kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, ngomong saya nggak butuh pasangan. Gak masuk akal bagi saya. Gak masuk akal. Kalau bagi saya ya, Nabi Adam yang hidup dengan keindahan, yang hidup dengan kemewahan dalam surga. Surga loh ya, bukan dunia, dalam surga. Masih butuh pasangan. Nah kok kita hidup di dunia nggak ada butuh pasangan? Mustahil kalau bagi saya. Mustahil. Kemudian dilanjutkan ayat sabu anal hubba mukatimun ma baina munsajimin minhu wa mudharini. Ayat sabu ana tonyono. Ayat sabu ana tonyono as-sabbu sapa wong kang banget demen. As-sabbu sapa wong kang banget demen. Anal hubba ing satuhune demen. Anal hubba ing satuhune teman mungkatimun iku kang kesimpen. Mungkatimun iku kang kesimpen. Ma baina ing dalam antarane. Ma baina ing dalam antarane. Munsajimin eluh kang mili. Munsajimin eluh kang mili. Munsajimin eluh kang mili minhu saking as-sabr. Minhu saking as-sabr wa muttarimi lan ati kang murung. Wa muttarimi lan ati kang murung. Jadi kata Imam Busiri, apakah sang kekasih mengira bahwa cintanya tersembunyi di antara kucuran air mata dan hati yang bergelora?
Apakah sang kekasih mengira ayah sabu sobu anal hubba mungkadimu? Apakah kekasih mengira bahwasanya cinta itu tersimpan? Cinta itu bisa disembunyikan. Ma baina munsajinin minhu wa muqarimi. Di antara tangisan dan juga di antara hati yang berjuangan. Itu kata Imam Busiri. Jadi memang cinta memang seperti itu, perasaan memang seperti itu, perasaan memang seperti itu. Bahwasanya tidak akan bisa disimpan, tidak akan bisa disimpan. Memang mulut bisa ngomong enggak, tapi hati dan juga mata tidak akan bisa memungkirinya, tidak akan bisa memungkirinya. Dan memang orang pecinta itu pasti akan menimbulkan reaksi dan tindakan atau respon terhadap cintanya. Bahkan sampai tidak hanya itu, jika kita melihat kisah Majnun Laila, di situ mengatakan bahwasanya Laila Qais itu ketika melewati rumah-rumah Laila, maka Qais itu akan menciumi tembok-temboknya, puing-puing dari rumah Laila itu diciumi oleh Qais. Sampai mengatakan aku kok alat diyari Laila, aku kok alat diyari Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbud diyari syarafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Itu kata Qais. Ketika aku melewati rumah Laila, maka uqabbilu dal jidara wa dal jidara, aku ciumi tembok-tembok rumahnya. Wa ma hubbud diyari syarafna qalbi, bukan berarti saya cinta terhadap rumahnya, bukan karena cinta rumah ini saya tidak mencintai rumah ini, walakin hubbu man sakanat diyara, akan tetapi saya mencintai orang yang bersemayam di dalam rumah ini. Jadi ini luar biasa. Tidak hanya orangnya yang dicintai, saat rumah-rumahnya dicintai, saat rumah-rumahnya dicintai oleh Qais, Tapi memang seperti itu. Qais itu, dan semuanya pasti sudah tahu. Kisah-kisah Qais itu luar biasa, sudah tahu. Banyak sekali syair-syairnya. Syair-syairnya Qais itu banyak sekali. Di antara syair-syairnya yaitu yang saya ingat dikit-dikit. Bayalai lakam min hajatin li muhimmatin idaji tukum billahi lam adri mahiyah. Tadzakartu laila wasinin al-fawaliyah. Wa ayyama la nakhsha 'ala al-lahwi nahiyah. Fa'ashhadu innallahi anni uhibbuha fahada laha 'indi wa ma 'indaha niyah. Qala Allahu bil ma'rufi minha li bainina wa btalani bi hubbi. Qala Allahu bil ma'rufi minha li bainina wa bi syawqi minni wal ghadami ghadami. Qalilahi ma arju min al-aishi ba'da ma ara hajati tushra wa la tushtara. Itu di antara qasidah-qasidah dari Qais. Dan jika kita mengenai tentang syarah atau arti dari qasidah tersebut, syair dari Qais tersebut, jadi emang pecinta yang seperti itu. Laulal hawa laqturid an ala qalalin wa la arif tali dhikri imani wal alam. Laula lamun ora ono al hawa utawi teman iku maujud. Laula lamun ora ono al hawa utawi teman iku maujud. Lam turik moko ora miliaken sapa sira. Lam turik moko ora miliaken sapa sira dam'an ing eluh ala tolalin ing atase labete kekasih. Ala tolalin ing atase labete kekasih. Wala aritalan ora mili lan ora melek sapa sira. Wala aritalan ora melek sapa sira. Wala aritalan ora melek sapa sira lidikril bani krana iling wit ban
Lidikril bani kono iling uwit ban, wal alami lan gunung alam, wal alami lan gunung alam. Jadi kata Imam Busiri, jika bukan karena cinta, laulal hawa, jika bukan karena cinta, lam turik dam'an ala tolali. Laulal hawa, jika bukan karena cinta, lam turik dam'an ala tolali, takkan kau tangisi puing rumahnya. Laulal hawa lam turik dam'an ala tolali, jika bukan karena cinta, takkan kau tangisi puing rumahnya. Wala arikta li dzikril bani wal alami, dan kau takkan begadang karena ingat pohon bani dan juga gunung alam. Kau tidak akan begadang jika bukan karena cinta terhadap kekasih. Jika bukan karena cinta terhadap kekasih, kau tidak akan begadang dan kau tidak akan menangisi puing rumahnya. Menangisi puing rumahnya. Makanya emang salah satu ciri dari pecinta, yaitu hamim, hamim atau hayyim. Dia itu akan bingung, gelisah, akan bingung. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Buti dalam kitabnya Al-Hubbu bil Quran, ma huwal hubb? Apa itu cinta? Akhirnya Imam Buti itu mengatakan al-hubbu huwa ta'alluqu syai'i ala wajhil iktinasi min qurbihi wal istihashi min bu'dihi. Cinta itu adalah adanya keterikatan hati. Adanya keterikatan hati yang ketika kita dekat dengan kekasih, kita akan senang dan kita akan gelisah ketika jauh dengan sang kekasih. Itu cinta namanya. Itu kata Imam Buti. Sebenarnya banyak tafsir atau definisi-definisi tentang cinta, dan antara definisi satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama satu pun. Entah itu dalam Masyarihul Usyah, entah itu dalam Rawdatul Muhibbin, atau dalam Al-Hubbu bil Quran, atau dalam Fuqul Hamamah, atau dalam kitab-kitab yang lain, tidak ada satu pun yang sama definisi ini. Jadi memang seperti itu. Ketika kita sudah teringat kepada kekasih, maka akan susah kita tidur, akan insomnia dengan sendirinya, karena teringat dengan kekasih. Kita akan gak enak tidur, kita akan tidak nikmat tidur. Dan ini yang coba disampaikan oleh Imam Busiri, bait-bait syair-syair tentang kerinduan. Kemudian dalam bait selanjutnya, fakaifa tuqiru ba'da ma syahidat bihi 'alaika udhul nafsi wasaqami wallahu a'lam bissawab. Mari kita baca terlebih dahulu biar dapat barokah, dan dengan harapan semoga dengan pembacaan berita ini Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah Ta'ala menggampangkan segala urusan kita, memudahkan rezeki kita, melancarkan keinginan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Mari kita baca bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakkuri jiranin bidi salam mazajtadam anjara min muklatin bikami amhabbatin lihumin ikadimatin wa awmadal balku fit farma'i min idami famali aynaika in kul takfufa hamada wa mali qalbika in kul tastafiq yahimi ayahsabu sabtu annal hubba munkadimun ma baina munsajimin minhu wa mutqarimi laulal hawa lam turid qalalin wala arid tali dzikril bani wal alami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.